Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Kali ini kita akan bahas saham-saham request dari beberapa Sobat Trader per tanggal 7 Februari 2025. Sudah kita masukkan daftar saham-saham yang direquest oleh beberapa Sobat Trader. Mari kita bahas satu persatu mulai dari BBRI. Ada beberapa Sobat Trader yang punya BBRI di harga atas dan kira-kira bagaimana potensi dari BBRI. BBRI ini sudah mulai menarik sejak ada akumulasi asing beberapa waktu sebelumnya, mulai dari tanggal 15 Januari. Dari tanggal 15 Januari sudah ada akumulasi asing. Beberapa waktu terakhir ada distribusi. Pada perdagangan 7 Februari pun ada asing keluar 141 miliar 143. Namun secara teknikal ini sudah mulai sideways ya, sudah mulai ada tanda-tanda bahwa BBRI akan bisa menguat setidaknya ke 4.400 ke 4.500-an. Maka bagi Sobat Trader yang punya di average tidak begitu tinggi, dengan harapan bisa kejemput, misalkan average-nya di 4.300, 4.500, 4.600-an. Di bawah-bawah harga 4.000 silakan untuk average down dengan harapan bisa segera kejemput, dan kalau memang ingin segera keluar silahkan keluar. Belakangan emiten-emiten perbankan memang tidak ada sentimen yang positif untuk membuat emiten-emiten perbankan segera bullish dalam waktu dekat. Salah satu faktor yang membuat emiten perbankan kurang menarik adalah pelemahan rupiah. Di sisi lain akan ada aksi buyback dari pemerintah di BBRI yang menandakan bahwa nantinya BBRI ini akan dimiliki oleh investor lokal semakin banyak. Nah, apakah ketika investor lokal memiliki BBRI semakin banyak maka harga sahamnya akan naik? Ya, mari kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Intinya adalah untuk BBRI bisa menguat seperti yang terjadi dari bulan Juni sampai bulan September, menguat 35,70%. Dalam waktu dekat belum ada tanda-tanda bisa naik seperti ini ya, karena sentimennya pun juga belum ada sentimen-sentimen yang cukup bagus. Secara newsnya seperti itu. Secara teknikalnya, kenaikan yang terjadi dari bulan Juni sampai Agustus ini adalah hasil dari koreksi BBRI yang cukup dalam. Koreksinya cukup dalam, cukup cepat, sehingga kenaikannya cukup dalam, cukup cepat. Sedangkan koreksi dari BBRI sejak bulan September sampai dengan Januari yang kita lihat dari high-nya sampai low-nya, koreksi 31,53% ini dari bulan September sampai bulan Januari, ini koreksinya perlahan. Ada koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat. Dekat dengan MA20-nya. Sehingga kalau Sobat Trader punya dari ke atas, salah posisi, bawah turun, naik lagi, itu kesempatan untuk cut loss. Kalau mau cut loss. Nyatanya kalau nggak cut loss, di bawah turun makin dalam, makin dalam, makin dalam terus. Sebenarnya kenaikannya ini kenaikan untuk beberapa trader yang punya dari harga atas atau punya dari harga bawah untuk bisa kurangi posisi ya. Pantulannya adalah pantulan untuk bisa jualan. Turun lagi pantulannya untuk bisa jualan. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau di sini kan koreksinya sangat jauh dengan MA20. Nih. Ini jauh dengan 520 sehingga reboundnya pun cepat. Saat ini koreksinya ini dari bulan September sampai Januari dekat dengan 520, koreksi perlahan,
maka kemungkinan untuk bullishnya ini belum bisa sekencang saat bulan Juni sampai bulan Agustus. Sebab koreksinya pelan-pelan. Cenderung sideways. Saat ini BBRI akan cenderung sideways di range 3.800 sampai 4.400-an. Jika ada koreksi ke sini bisa buy on weakness, jika sampai ke sini bisa sell on strength. Beli di sini buy on weakness, sampai ke sini bisa sell on strength. Maka strateginya adalah bagi sobat yang punya dari harga atas mau average down, setidaknya average-nya ada di atas harga di bawah harga 4.400-an untuk bisa segera kejemput. Kita coba simulasikan BBRI. Kita asumsikan karena sebuah trader yang meminta request BBRI ini tidak menyebutkan ada di average berapa, kita asumsikan saja ada di sekitar 4.800. Kalau punya di harga 4.800, saat ini kondisinya sedang floating loss 16%. Untuk bisa naik ke 4.800 lagi harus ada kenaikan 19,1%, yang itu akan sangat susah untuk BBRI, mengingat emiten-emiten big cap seperti ini harus ada news yang mendukungnya untuk kemudian membuat emiten seperti BBRI ini menguat. Strateginya untuk BBRI kita coba simulasikan di sini. BBRI average 4.800. Kita asumsikan sobat trader punya 10 lot di average price 4.800 dengan resistennya 4.400. Maka penambahan lotnya yang harus ditambahkan untuk sobat trader supaya average price 4.400 dengan strategi average down di last price 4.030, kita coba tambahkan 10. Belum sampai, sedikit lagi kita tambahkan 13 lebih 12 ya, 12 atau 11 press ya, 4397 kita buat 12. Sobat trader yang punya BBRI kurang lebih di average price 4.800-an, maka kalau mau average down di harga 4.030 di last price per tanggal 7 Februari 2025, maka harus melakukan pembelian 120% dari lot yang sudah dimiliki untuk average price-nya di 4380. Jika hanya average down 100% dari lot yang sudah dimiliki, average-nya jadi 4415. Ini sudah mending sebenarnya. Sudah mending ketika nanti dekat-dekat 4.400 bisa keluar. Ya, bisa manfaatkan untuk keluar. Kalau memang masih yakin dengan emiten ini bahwa bisa ke resisten dan bisa keluar untuk tidak cut loss. Daripada cut loss di harga 4.030, kalau masih punya modal, average down di dekat-dekat 4.000-an ini menarik. Ini sudah mulai ada tanda-tanda pantulan. Ya, potensialnya memang akan membentuk head and shoulder yang pertama, kemudian ini head, kemudian shoulder berikutnya, atau potensial membentuk double bottom. Double bottomnya ini bottom yang pertama, bottom yang kedua, maka 3.800, 3850 ini menjadi area buy yang menarik untuk sebenarnya average down. Kenaikan pada perdagangan 7 Februari volumenya lebih kecil daripada volume perdagangan 6 Februari saat koreksi cukup dalam, sehingga memang masih rawan terkoreksi lagi ke dekat-dekat 3.800. Kalau average down di dekat-dekat 3.800 silahkan. RSI-nya juga sudah mengarah ke bawah namun belum benar-benar oversold. Biarkan sampai oversold, nanti ketika rebound kalau mau average down silahkan di dekat-dekat 3.800-an. Nah, kalau bisa average down
100%, masih merasa punya modal 100% untuk average down, ini silahkan dilakukan jika ingin keluar tidak dalam keadaan cut loss. Kalau cut loss di harga segini, tanggung. Kalau mau cut loss dan tidak average down, silahkan pertimbangan ketika di dekat-dekat resisten 4.400 kalau mau cut loss. Tergantung keputusannya. Namun apakah bisa segera dalam waktu dekat 4.400? Belum tentu. Ini perdagangan 21 Januari, high-nya di 4380. Ketika di 4380 ini apa yang Sobat Trader pikirkan? Apakah Sobat Trader memikirkan bahwa oh sebentar lagi BBRI akan sampai ke hargaku lagi? Apakah kepikiran seperti itu? Kemungkinan kepikiran seperti itu. Apakah sempat terpikirkan bahwa oh ini waktu yang tepat untuk cut loss? Kemungkinan kecil Sobat Trader memikirkan seperti itu. Padahal ketika sampai sini dan belum mampu lanjut, punya di harga atas dan belum sempat average down, ini keputusan yang tepat untuk cut loss sebelum dibawa turun makin dalam lagi. Nyatanya ketika sudah turun makin dalam lagi, seperti yang terjadi 6 Februari kemarin, beberapa Sobat Trader ada yang berpikiran gimana kalau cut loss, gimana kalau cut loss. Nah, kenapa kemarin pada saat naik di sini tidak terpikirkan? Nah, itu dipertimbangkan ulang. Tentu berdasarkan keyakinan beberapa Sobat Trader. Kalau memang ada influencer yang melakukan cut loss di BBRI bukan karena suatu hal-hal yang menakutkan, itu memang terkait dengan disiplin trading plan yang harus dilakukan. Tanggung jawabnya influencer juga seperti itu, dia harus mengedukasi dan sudah menjadi pelajaran bagi Sobat Trader bahwa disiplin trading plan adalah hal yang utama. Kalau trading plan-nya adalah main 2% cut loss, segera cut loss. Kalau trading plan-nya main 10% cut loss, segera cut loss. Jangan terlarut-larut dengan harapan demi harapan. Ini untuk Sobat Trader punya BBRI. Lalu ada Sobat Trader punya di average 5.200. Kita coba asumsikan kalau pengen di average price 4.400-an, ini harus ada penambahan 200% dari lot yang sudah dimiliki. Untuk average price-nya ada di 4420. Nah, pertanyaannya, apakah masih punya modal untuk 200% dari lot yang sudah dimiliki di BBRI dalam rangka average down? Jika punya, silahkan average down saat ini atau ketika makin turun. Kesempatan average down, jangan hilangkan kesempatan itu. Jika memang ingin keluar dalam kondisi profit dalam waktu dekat atau dalam kondisi balik modal dalam waktu dekat. Kalau memang tidak ada harapan atau masih ingin jangka panjangnya bisa sampai ke harganya, juga dipersilahkan. Namun jangan terlalu berharap bahwa bisa segera ke MA 200-nya. Ini MA 200-nya saat ini makin turun. Ini menjadi catatan tersendiri. MA 200 ini akan menjadi resisten kuat. MA 200-nya di 4.700. Maka bagi Sobat Trader yang punya di harga atas 4.700, kemungkinan besar masih akan lama untuk dijemput. Ya, kemungkinan besar masih akan lama untuk dijemput karena ini makin turun. Ini nanti kalau sudah sampai ke 4.500, bisa jadi mentok 4.500 turun lagi. Akan sideways sebelum nanti breakout MA 200. Ketika BBRI berhasil breakout MA 200 ini bentar doang breakout lalu turun lagi. Apalagi ini kalau MA 200-nya makin di bawah. Bisa jadi belum sampai ke breakout turun lagi. Yaitu terkait BBRI. Kemudian kita lihat BRPT. BRI sudah cukup jelas penjelasannya. BRPT turun cukup dalam pada perdagangan 7 Februari. Terkena sentimen brand, cuan, dan PTRO yang gagal masuk MSCI. Secara terminologinya jelas distribusi CC, ZP, KZ. Jualan cukup banyak, AK, SK, YP yang nampung. Sudah hampir sampai ke low yang ada di tanggal 25 November. Di sini. Asing tampak terus distribusi di BRPT beberapa waktu belakangan. Pada perdagangan 7 Februari asing distribusi 18 miliar.
Saat ini untuk BRPT, jika BRPT akan kembali menguat ke 890, harus tertahan dulu di 780-an. Ini harapannya sudah mulai tertahan, namun belum tentu karena emiten BRPT ini termasuk emiten yang sangat likuid, sehingga untuk menaikkannya juga butuh modal besar, untuk menurunkannya bisa sangat dengan mudah seperti ini. Kalau untuk naik butuh modal besar dan sentimennya juga belum bagus di emiten-emiten Pak PP, maka belum ada tanda-tanda untuk bisa menguat. Namun kalau ke 780 sudah mulai tertahan, ini kesempatan untuk average down bagi sebuah trader yang punya BRPT di harga 1025. Dengan kondisi sebuah trader yang punya BRPT di harga 1025, saat ini sedang floating loss 20,5%. Untuk balik ke 1025 lagi harus ada kenaikan 25,8%, maka kalau mau segera kejemput adalah strateginya averaging down. Kalau memang beli di atas ini ya, tampaknya beli di atas ini saat menguat cukup tinggi, kemudian koreksi, maka sebenarnya ketika menguat cukup tinggi, kemudian koreksi ini, lalu di perdagangan berikutnya ditutup dengan candle merah seperti ini, sebenarnya suatu warning, peringatan bahwa oh saya salah posisi. Ketika masih belum naik, kenapa tidak beli? Ketika sudah naik, kenapa justru beli? Pertanyaannya kan seperti itu. Apakah memang senang bahwa beli di atas jual di bawah? Kenapa ketika masih di bawah tidak dibeli, pas naik kencang turun baru beli? Ini menjadi pelajaran bagi sobat trader bahwa beli area buy-nya itu akan menentukan bagaimana sobat trader bisa mengatasi market yang cukup volatil belakangan ini. Ketika masih di bawah sini, ini kan sebenarnya menarik karena dekat dengan support. Kenapa tidak dipantau? Kenapa justru ketika ada news malah spekulasi buy? Padahal dengan news itulah terjadi sell on news, bandarnya bisa jualan ke retail. Apapun yang terjadi, baiknya memang membaca secara teknikal. Secara teknikal, ini pun sebenarnya secara teknikal sudah ada tanda-tanda bahwa ini belum mampu melanjutkan penguatan. Di perdagangan 5 Februari ini justru terjadi markup. Ketika terjadi markup seperti ini, sangat tidak menarik jadi markup. Tiba-tiba open di 960, opennya cukup tinggi dan tidak lanjut menguat, justru breakdown harga open sudah menjadi tidak menarik. Hari berikutnya merah lagi, sudah tidak menarik. Kalaupun dekat dengan support, posisinya tetap tidak menarik. Tiba-tiba ada berita jelek, tambah menjadi tidak menarik. Maka kalau mau average down, kita buatkan strateginya. BRPT resistennya saat ini ada di, kita buat di 950 saja, kita buat tersekat, atau di 900 ya, 900. Namun di sini 890 900 ini resisten. Ini berlaku sebelumnya menguat, koreksi, lalu breakout, koreksi lagi, menguat lagi, langsung menguat kencang. Kalau mau average price-nya di bawah 900, maka strateginya adalah menambahkan 150% ya. Kalau sobat trader punya BRPT di harga 1025 dan average price-nya ingin di 899, supaya menambahkan 150% dari lot yang sudah dimiliki untuk bisa average down di harga 815, melakukan pembelian 150% dari lot yang sudah dimiliki, nanti average price-nya bisa di 899. Maka ini kemungkinan akan bisa kejemput. Kalau belum yakin bahwa emiten ini akan segera menguat dalam waktu dekat, lebih baik tidak digunakan untuk average down, digunakan untuk spekulasi buy di emiten-emiten lain yang potensial akan bisa mendatangkan profit, yang mana profit itu bisa jadi akan menutupi loss dari BRPT. Jika lossnya BRPT sudah tertutupi dan mau cut loss di BRPT, itu sebenarnya sudah cukup. Daripada average down di emiten ini dan belum tentu akan segera menguat, justru modalnya ngendep di BRPT. Itu terkait untuk BRPT. Secara teknikal memang susah dibaca ya. Beberapa waktu menguat, tiba-tiba koreksi. Ini menguat, koreksi.
Koreksinya cukup dalam, balik kandang. Menguat lagi, balik kandang lagi. Menguat lagi, balik kandang lagi. Terus menerus seperti itu, sideways lebar. Sehingga emiten ini bukan emiten yang bisa di hold untuk beberapa hari, untuk beberapa bulan. Ketika sudah beli di bawah, profit, belum mampu lanjut naik, ya jual seperti ini. Kalau dapat di harga bawah sini saja. Dan lanjut menguat, ternyata balik badan, ya jual, jangan di hold. Kalau di hold ya BEP, floating loss lagi bisa-bisa. Di bawah sini beli lagi. Ketika sudah naik seperti ini, sudah, ini markup. Ini jangan dibeli. Ini total 5200, lanjut koreksi lagi. Meskipun nyatanya di tanggal 13 Januari ini akumulasinya bagus. Nah, ini juga menjadi catatan di mana emiten-emiten yang likuiditasnya besar seperti ini tidak bisa menjadi patokan. Ketika akumulasinya besar, maka akan bisa melanjutkan kenaikan. Terbukti di PRPT. Kita lihat tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari ini akumulasinya besar, namun di hari berikutnya justru turun. Januari. Nih, jelas. Tanggal 13 Januari ini akumulasinya cukup besar, asingnya masuk cukup besar. Kita lihat. Asing masuk 48 miliar. Bayangkan. Ternyata hari berikutnya turun terus. Belum sempat naik lagi, turun terus. Ini semua floating loss ini yang beli di atas ini. KK ini average price-nya di 1059. Kita lihat foreign-nya pakai apa. Foreign-nya pakai KK. 1059 floating loss. Maka untuk akumulasi di emiten-emiten besar seperti ini tidak benar-benar bisa menjadi patokan di kondisi market seperti ini. Maka emiten-emiten yang second liner, third liner yang bisa disebut gorengan itu menjadi menarik ketika ada akumulasi seperti ini, sebab yang akumulasi biasanya pengen cepat-cepat take profit. Ketika yang akumulasi pengen cepat-cepat take profit, biasanya harganya dinaikkan, nanti cari korban-korban untuk bandarnya bisa jualan di harga atas. Lalu kita lihat CBDK. Bangun Kosambi sukses. Kita lihat bandarmologi Cude. Oh, bukan Cude. 7 Februari. 7 Februari. Distribusi besar oleh AKCCTP yang masuk BKSG DHZP. Open gap down dibuka di harga 7.300, low-nya di 7.150. Untuk emiten CBDK ini karena hanya terbawa sentimen sedikit dari grup Pak PP yang mana ini juga termasuk emiten Konglo, maka wajar jika terkoreksi. Namun bukan sentimen yang mengenai ke CBDK. Sehingga untuk CBDK ini sebenarnya menarik. Menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy kembali. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil. Ya, dengan time frame yang lebih kecil. Dengan time frame yang lebih kecil, tampak bahwa koreksinya sudah mulai tertahan. Dengan syarat ini tetap berada di atas 6.500. Ini sudah menguat, ini low, lower low. Asalnya tidak membentuk lower low lagi, masih berada di atas 6.500, maka ini menjadi menarik. Pada perdagangan 7 Februari sempat terkoreksi sampai ke 750. Itu sebenarnya area buy. Kita bahas di video sebelumnya di perdagangan 6 Februari kita sebutkan bahwa kalau CBDK ke 7 ribuan silahkan untuk spekulasi buy, dan memang sempat terkoreksi ke 7150 itu menjadi area buy yang menarik dan benar menguat. Ya, candlenya menguat sampai ke 7.600, closing dari 7.150-an di dekat-dekat support 7.000. Ini jika terkoreksi ke 7.000 lagi dan mampu bertahan, maka 7.000 ini akan menjadi support yang menarik. 7.000. 7.000 tuh di sini.
Ya. Jika ada koreksi 7.000 dan mampu bertahan di atas 7.000, maka ini menarik untuk spekulasi buy. Apapun yang terjadi belakangan ini, maka manfaatkanlah untuk day trading di emiten-emiten Konglo. Jika mau trading cepat saja, tidak usah di hold berhari-hari karena kita tidak tahu akan ada berita apa pada perdagangan esok. Sehingga jika memang ini sudah floating profit, besok pantau lagi, jika tidak mampu lanjut menguat, ya TP. Ambil lagi di bawah lagi. Sudah floating profit, TP lagi. Atur saja strateginya seperti itu untuk emiten-emiten Konglo beberapa waktu belakangan ini. Support 7.000 menjadi support terdekat, support berikutnya di 6675 6500-an. Menjadi area buy yang menarik. Kalau mau cicil-cicil di dekat-dekat sini. Jika memang ingin trading jangka menengah panjang. Ya. Kalau mau trading jangka pendek, atur area buy yang pas, jangan sampai beli terlalu tinggi. Secara teknikal memang yang membuat kurang menarik adalah volumenya makin mengecil. Namun volume makin mengecil ini bisa jadi memang dibiarkan harganya turun. Sebab volume di sini, volume tanggal 3 Februari ini cukup besar, yang mana ini volume buyer. Volume buyer yang mengangkatnya, maka koreksinya akan menjadi koreksi-koreksi wajar, pantau-pantau saja di dekat-dekat garis-garis ini. Lalu MTEK. Pada perdagangan 7 Februari menguat 2,61%, secara metodologinya normal distribusi. Foreign, all investor. Oh, akumulasi. Tanggal 7 Februari ada akumulasi oleh ZP, MG, PD, CC yang keluar YP, KZ, KK, SG. Akumulasi dari ZP cukup besar dengan average price di 580, MG 586. Potensial akan breakout resisten 600 dan potensial akan lanjut menguat. Resist yang akan membuat MTEK benar-benar bullish adalah 620. Ini akan membentuk pola cup and handle. Cup, kemudian handle-nya jika berhasil breakout 620 akan lanjut menguat ke 650 dan 700. Kita gambarkan. Ini bisa cup and handle atau ascending triangle. Yang mudah itu gambar ascending triangle. Intinya sama saja. Momentumnya bagus ya. Ketika ada pola-pola seperti ini yang menandakan bahwa momentumnya sangat bagus, menarik untuk spekulasi buy. Atau pola cup and handle, cup yang pertama handle. Nah, ketika belum mampu menembus 620, maka potensial koreksi lagi ke sekitar 570 580. Maka last price di 590 ini menarik. Jika koreksi pada perdagangan 10 Februari, koreksi-koreksi ke dekat EMA 20 ini menarik untuk spekulasi buy MTEK. Cicil-cicil saja jika memang berharap bisa di harga murah, cicil saja. Namun jika memang yakin bahwa ini akan segera breakout, ya langsung masuk banyak di harga atas ini silahkan. Potensial uptrend sudah beberapa kali kita bahas bahwa ini masih akan terus menguat, namun ya pergerakannya bisa cukup volatil, tiba-tiba menguat, koreksi. Beberapa waktu terakhir sempat sideways di harga bawah sini, sebenarnya saat yang tepat untuk akumulasi, namun memang belum sempat kita buatkan trading plan, sebab memang jelas ini menarik, tidak kita mention, harusnya beberapa sobat juga tahu bahwa ini menarik. Karena ada beberapa sobat juga spekulasi di SMA juga sudah floating profit. Ini breakout 620 potensial lanjut menguat. Apakah bisa kembali ke 3000? Semoga. Kemudian HRTA. Harta Dinata Abadi pada perdagangan 7 Februari sempat terkoreksi ke 432 namun kemudian menguat cukup tinggi. Kita lihat time frame 1 menitnya apa yang terjadi, kenapa turun. Oh, ada buangan besar. Ada buangan besar, menguat, koreksi, menguat lagi.
berarti bayarnya cukup kuat. Bayarnya cukup kuat di BRPT, secara fundamentalologinya pun masih ada akumulasi besar CC, DX, AK yang distribusi ini XLKK. Ini ya sama dengan di sini ya, menguat, kemudian koreksi-koreksi, akan ada potensi menguat dengan time frame yang lebih kecil. Ya. Masih bagus. Jaga 430-an. 430, jaga di harga 430 untuk menunjukkan bahwa HRTA masih akan lanjut menguat ya. Ini masih menarik, potensial ke 500 seperti yang kita bahas di video sebelumnya bahwa potensial ke 500, namun kalau sudah sampai 500 bisa saja langsung terjadi koreksi cukup dalam seperti ini. Di sini koreksi tanpa henti bahkan sampai cukup dalam. Kalau sudah terlanjur menguat memang bisa menguat cukup kencang, kalau sudah koreksi ya tanpa henti koreksinya. Sehingga kalau mau spekulasi buy HRTA di perdagangan esok pantau jika ada koreksi ke 440 430-an menarik. Last price 458 ini menarik karena ini seperti memberikan barang ke beberapa bandar yang belum dapat barang di harga bawah atau sekaligus ini gocek retail. Kemungkinan seperti itu yang terjadi di tanggal 7 Februari ini. Selain memang kondisi market di awal sisinya yang juga merah cukup dalam. Maka pada perdagangan 10 Februari jika HRTA open low bisa spek buy, target 480 500 kemungkinan bisa tercapai dalam waktu dekat. Nah, emiten-emiten yang kondisi bullish seperti ini bisa untuk trading, bukan emiten-emiten yang downtrend. Ketika emiten yang bullish seperti ini kita manfaatkan untuk trading, area buy-nya cukup tinggi, bawah turun pun bisa average down, bawah turun bisa average down dengan harapan memang masih akan menguat lanjutan. Kalau emiten yang downtrend, kita spekulasi buy kemudian bawah turun average down lagi, bawah turun average down lagi, bawah turun average down lagi. Kapan bisa kejemputnya? Yang ada modal kita habis untuk average down. Ini menarik untuk jangka pendek. RSI-nya RSI masih bagus, belum ada pola bullish divergent. Namun sudah mulai tanda-tanda dead cross. Meskipun ini juga bisa kembali menguat lagi jika memang masih strong uptrend. Kemudian ISAT. ISAT pada perdagangan 7 Februari menguat 1,37%. Akumulasinya bagus. AK KZLG yang distribusi PDYP XLCC sudah hampir sampai ke 2120 di low pada perdagangan 11 November. Ini sudah kita ingatkan ketika sampai di EMA 200 ini bahwa ada potensi untuk turun dan setelah itu turun belum sempat sampai ke EMA 200 lagi. Ini yang kita bisa jadi contoh untuk BBRI ya. BBRI itu kemungkinan akan seperti ini. Kena EMA 200 belum mau menembus turun lagi. Maka kalau mau average down, kalau ingin keluar cepat, intinya harus average down di bawah EMA 200 untuk BBRI. Kalau masih mau keluar dengan selamat, kalau mau cut loss ya tunggu-tunggu saja ketika sudah ada penguatan dekat resistance dan belum mampu melanjutkan penguatan, saat itulah untuk cut loss. Jangan ketika di bawah seperti ini, nanti menyesal ketika di bawah naik. Cut lossnya di dekat resisten saja untuk BBRI kalau mau cut loss. Ini untuk ISAT menarik, sudah ada bola bullish divergent di ISAT. Osilatornya terus menguat meskipun harganya turun. Kita pindahkan ke atas untuk bisa lebih terlihat. Ini ya.
Osilatornya terus mengarah ke atas, padahal harganya turun, menandakan sebenarnya ada momentum yang cukup bagus di ISAT, namun belum waktunya saja untuk menguat. Ini sudah ada candle hijau 1. Akan ada potensi pada perdagangan 10 Februari untuk ISAT juga bisa melanjutkan penguatan. Apalagi ini ada akumulasi yang cukup bagus, asing 3 hari terakhir tampak masuk ya. Tanggal 5 Februari ini asing masuk tipis saja. Tanggal 6 masuk, tanggal 7 masuk 2,7 miliar. Semoga koreksinya tertahan. Potensial menguat ke EMA 20 ke 2300-an. Kalau yang punya dari ke atas mau average down, ini sudah menarik untuk average down di dekat 2200 ya, sebelum nanti naik tinggi. Atau kalau mau average down ya cicil-cicil strateginya dengan harapan jika masih punya modal dan dibawa turun ke 2120-an ini mau average down lagi dipersilahkan. Ini belum ada sentimen yang menarik untuk ISAT selain nanti ketika ada laporan keuangan yang bagus ya, laporan keuangan yang bagus, maka bisa jadi sentimen positif untuk ISAT yang membuat harganya bisa naik. Kalau mau average down silahkan, sudah menarik. Target ke MA 20, MA 50, MA 200. Target untuk take profit. Ini jika belum mampu menembus MA 20, koreksi lagi. Jika berhasil menembus ke MA 50, jika berhasil menembus ke MA 200. Manfaatkan MA ini untuk resistennya. Ini pun ketika breakout MA 20-nya juga dengan volume besar, maka memang ini adalah resisten yang cukup kuat untuk bisa di breakout. Kemudian JAR. JAR. Pada perdagangan 7 Februari ada distribusi oleh YPCPXL yang nampung PD GRIN. NI juga distribusi namun kecil. Koreksi pada perdagangan 7 Februari 7,65%, closing di 314. Namun dari tanggal 5, dari tanggal 6 bahkan dari tanggal 6 NI masih punya barang 36.000 lot, akumulasi masih cukup bagus. NI XCGR yang distribusi XL KKYJ. Kondisi saat ini masih arahnya ke atas dan ini kita gambarkan bahwa kita harapannya di JAR ini bisa seperti yang terjadi pada bulan Oktober ya. Kita berharap ini nanti akan seperti bulan Oktober, bisa menguat cukup tinggi. Maka kita coba spekulasi buy pada perdagangan 7 Februari saat terkoreksi. Sebab NI kondisinya saat ini floating loss. Apakah NI ini tidak mau profit di harga atas? Tentu tidak. Tentu dia juga harus profit di harga atas. Dan jika melihat jualan di perdagangan 7 Februari, ini tampaknya memang belum jualan. Meskipun ini transfer saham ke broker yang lain, kita asumsikan bahwa NI yang beli di tanggal 6 Februari itu transfer saham ke broker lain, belum tentu dia juga sudah habis barangnya jika jualan di tanggal 7 Februari. Karena punya 36.000 lot. Sehingga dengan kondisi seperti ini, maka masih ada harapan untuk JAR bisa kembali menguat. Di beberapa waktu sebelumnya, di tanggal 15 Oktober itu, kita lihat bandarmologi JAR tanggal 15 Oktober. Oktober juga akumulasi yang bagusnya NI ya. Ini 51.000 lot bahkan langsung besar. Di tanggal 15 Oktober dia langsung akumulasi 15.000 lot. Nah, yang terjadi sama dengan tanggal 6 Februari, akumulasi NI besar. Kemudian kita lihat tanggal 16 Oktobernya, apakah NI akumulasi atau distribusi. Nah, kalau di tanggal 16 Oktobernya ini, tanggal 16 Oktobernya ini
sempat menguat namun kemudian koreksinya hanya dikit. Ini NI masih akumulasi 22.000 lot. Nah, setelah itu kita lihat tanggal 17 Oktober. Akumulasi lagi. Tanggal 17 Oktober akumulasi lagi. Kemudian terus menguat. Maka ini menjadi menarik. Yang kita harapkan akan terjadi di JAR pada beberapa waktu ke depan. Kita coba lihat tanggal 7. Tanggal 7-nya ini NI memang sudah keluar namun dikit. Keluarnya NI ini Joy Trader asumsikan bahwa NI keluar di awal sesi. Jika kita lihat broker flow, ada di broker flow. Kita lihat broker flow-nya ya. JAR. Belum masuk NI, kita tambahkan NI. Broker flow NI. Mana tadi? NI warna biru. Nah, ini broker flow NI. Ini memang tampak bahwa NI ini jualan dikit, menurunkan harga. Ya, ini harganya turun, jualan. Namun memang belum tampak akumulasi yang cukup signifikan oleh NI. Sempat beli namun jualan lagi. Potensinya adalah NI jualannya ini dalam rangka memang sengaja supaya harganya di bawah, dan pada perdagangan beberapa waktu ke depan ketika beberapa retail sudah gak sabaran untuk bisa take profit di JAR, saat itulah NI ini nanti menaikkan harganya lagi. Potensialnya seperti itu. Harapannya bisa seperti itu. Maka masih menarik untuk JAR pada perdagangan 10 Februari dan beberapa waktu depan. Semoga bisa menguat kembali ke 340 ke 360, bisa TP di harga atas ya. Lalu setelah JAR ada JIHD. JIHD membentuk lower low. Terkena sentimen Kong Low, JIHD. Support di sini di harga berapa? 965. Closing di 1005, pas di atas support psikologi 1000, low-nya di 980, kemudian closing di 1005. Namun secara benar-benarnya ada akumulasi oleh AK, BK, CC yang keluar XL, YP, RJ. Cukup aneh memang emiten-emiten seperti JIHD ini justru yang menggerakkan harganya XL. Ketika XL-nya distribusi malah turun, ketika XL-nya akumulasi justru naik. RSI-nya oversold, kesempatan untuk buy on weakness. Asing tampak masuk di JIHD pada perdagangan 7 Februari sebesar 1,4 miliar. Nampung malahan, di harga bawah dia nampung. Sepertinya memang masih ada proyek di JIHD untuk bisa kembali menguat ke 1200. Resistennya saat ini di 1200 ya, 1200 atau di 1400. 1200, 1500, 1600 nanti akan menjadi resisten dari JIHD. Sudah terkoreksi cukup dalam, tinggal menunggu waktu akan ada kenaikan. Kalau punya dari ke atas, mulai fresh down. Pantau-pantau saja pada perdagangan 10 Februari jika open low. Jika ada penguatan silakan fresh down. Ini kesempatan untuk fresh down yang menarik sebelum nanti naik kencang. Karena ketika sudah naik biasanya naik kencang, namun ya belum tentu akan segera naik. Kita hanya baca secara teknikal, harapannya bertahan di atas support psikologis 1000. Sebenarnya ini menarik ketika mampu bertahan di atas 1120, namun ternyata membentuk lower low lagi. Semoga tidak turun dari 965. Jika turun dari 965, ini benar-benar patah tren menuju ke 900, menuju ke 800 untuk JIHD.
Jika masih bertahan di atas 965, potensial akan ada pantulan-pantulan masih bagus, masih besar. EMA 20 juga masih mengarah ke bawah, belum benar-benar melengkung ke atas. Lalu kita lihat yang lain, Kajen. Kajen, Krida Jaringan Nusantara pada tanggal 7 Februari. Secara fundamentalnya netral. Menuju ke support 135 ya. Trading plan kita buatkan support 135 menuju support 135. Secara fundamentalnya netral oleh YC LG ZP yang masuk, yang keluar XL KKYP. Saat ini untuk Kajen, jika mampu bertahan di atas 135, menarik untuk sobat trading mau spekulasi buy Kajen. Ada sobat trading spekulasi buy di 200 ya, nyangkut. Maka kita asumsikan bahwa sobat trading punya Kajen di harga 200 ini sedang floating loss 28%, dan untuk bisa balik ke 200 harus ada kenaikan 38,9%. Dengan kondisi saat ini, maka kalau mau average down, resistennya ada di 163. 163, average down dekat-dekat 135. Apakah akan bisa menguat? Belum tentu. Kalau belum tentu menguat, apakah tidak perlu average down? Ya diputuskan masing-masing. Kenapa? Ketika beli di harga atas dan turun tidak segera cut loss dan bingung mau average down. Padahal kalau segera cut loss di 190, tidak perlu bingung average down. Justru ketika di bawah, menarik, bisa spekulasi buy, bisa profit. Itulah yang terus-menerus kita ingatkan bahwa jangan sampai floating loss yang terlalu dalam berulang kali terjadi, sehingga membuat portofolionya semakin tidak bagus, membuat strategi tradingnya menjadi amburadul. Ini Kajen, kita asumsikan sobat trader punya di harga 200, resisten kita buatkan di 165. Maka harus ada penambahan lot sebesar 200%, atau kita kecilkan 170% ya. Harus average down 170% di harga 144. Kalau mau average-nya ada di 165. Kalau mau average down, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Kalau cut loss di harga bawah, jika yakin bahwa Kajen akan terus kembali ke bawah, bahkan bisa balik kandang ke 80 ke 60-an, ya silahkan cut loss. Sekarang ini adalah keputusan yang tepat. Kalau sudah di 100, di 80 baru cut loss, itu adalah keputusan yang tidak tepat. Floating loss saat ini 28%, ini masih bagus untuk cut loss daripada cut loss di 50%, di 60%. Akan lebih bagus lagi cut loss 5%, bagus lagi cut loss 2%. Maka kondisi saat ini tetap harus analisa ulang sebelum melakukan pembelian. Beli itu setelah analisa, bukan analisa dulu, analisa belakangan baru beli ya. Ini kita bantu analisa saat ini. Namun kita tidak tahu sobat trader beli di 200 itu kapan. Tidak ada rekomendasi kita beli 200. Dan atas dasar apa sobat trader beli di 200. Sehingga ketika memang sudah terlanjur salah posisi, sobat trader juga harus mengakui bahwa salah posisi, kurang pas posisinya, dan ada potensi untuk floating loss. Padahal Kajen ini sudah kita buatkan trading plan di sini. Dari awal naik di sini sudah kita buatkan trading plan. Kenapa ketika kita buatkan trading plan tidak spekulasi buy, masih di bawah, justru ketika naik malah beli di harga atas? Ini bukan marah-marah, ini hanya pengingat bahwa beli itu ketika belum naik, jual ketika sudah naik. Jangan terbalik. Kita terus ingatkan, belajar menjadi kunci utama untuk bisa mengarungi market. Ini strateginya untuk Kajen ya. Belum ada tanda-tanda yang menarik. Khawatirnya Kajen itu akan seperti di sini.
Ya. Ini kita ingatkan, khawatirnya kajian itu akan seperti di sini. April di tahun 2023. Ini sempat menguat sampai ke 210. Koreksi lagi, menguat lagi. Terkesan bahwa masih uptrend ini. Ternyata turun terus. Dari high-nya di 218 dari Mei 2023 turun terus sampai ke 50. Kalau yang beli di 200 sudah floating loss berapa persen? Kalau sabar dan menunggu, kejemput setahun kemudian. Nah, apakah sabar untuk setahun kemudian menunggu bisa kejemput? Kemungkinan masih akan naik, tapi entah kapan. Yang ini malah lebih cepat lagi ini. Ini kajian ini. Ini dari 73. Ini menguat, menguat kencang. Setelah itu koreksi terus belum pernah sampai ke atas lagi. Ini yang kita khawatirkan dengan emiten-emiten seperti kajian. Maka keputusan terakhir tetap ada di tangan sobat trader. Yang perlu kita ingatkan adalah jika ini breakdown 135, jangan ada harapan besar untuk bisa kembali ke 200 dalam waktu dekat. Jika breakdown 135, karena ketika sudah breakdown 135 ini menjadi distribusinya bandar sudah berpesta di sini, sudah bawa uang banyak, dah mau dibawa ke 66 pun dia sudah untung banyak. Maka 135-nya dijaga, jangan sampai turun dari 135. 130. Kemudian Emyor. Emyor secara terminologi netral, ini termasuk emiten dan sektornya defensif, namun juga belum ada tanda yang menarik untuk Emyor. Kalau Mefresh dan Emyor tunggu di 2300 ya, ini sempat ke 2300 menguat, ini tunggu di 2300, 2200 untuk average down Emyor. Memang tanpa ada bullish divergence, namun emiten-emiten seperti ini karena volatilitas yang kurang, bullish divergence tidak dalam waktu dekat bisa realisasi kemudian bullish kencang, tidak. Hanya naik sedikit, koreksi lagi. Biasanya seperti itu. Karena ketidakvolatilan emiten tersebut. Akumulasi dari asing juga terus menerus. Pantau di dekat 2300, 2200. Kalau average down, target resistennya di 2500-an. Kalau punya average price di atas di bawah 2500-an, kemungkinan akan bisa segera kejemput, maka average down-nya di dekat-dekat 2300, 2200. Kalau punya di harga atas dan belum sempat average down di 2300, ternyata naik ke 2500 dan belum mampu naik, jika memang tidak yakin akan bisa floating profit, tidak yakin akan bisa kembali ke harganya, belum mampu lanjut menguat, cut loss di dekat resisten. Itu keputusan yang tepat, ya. Kita ingatkan, cut loss di dekat resisten itu menjadi alternatif selain take profit di dekat resisten daripada cut loss di support dan beli di resisten. Naik. Pada perdagangan 10 Februari sempat menguat namun turun lagi ke 288. Pada perdagangan 6 Februari sempat menguat sampai ke 358. Ini ada sobat trader yang punya naik di 340. Beli kemarin berarti. Ini pada perdagangan 7 Februari high-nya di 388, ini beli kemarin, beli tinggi ya. Dengan time frame lebih kecil. Ini padahal sempat menguat, sempat koreksi. Kenapa tidak beli di 280-an, 260, justru beli di atas ya, habis. Secara terminologi tanggal 7 Februari normal distribusi, yang distribusi SH, PS, HD, yang masuk LS, AN, AZ. Secara teknikal sebenarnya ini sudah ada pola bearish divergence dengan time frame 1 jam
tampak pola bearish divergence di mana harganya naik namun osilatornya turun. Dengan time frame 1 jam sudah tampak oversold, namun bukan berarti akan segera ada penguatan. Ini supportnya ada di 268. Riwayatnya naik, kalau sudah naik kencang, turunnya akan cukup dalam nih. Naik, turun, ini naik, setelah itu turun cukup dalam sekali. Ini naik, ini jika turun dari 280, kalau ada sobat yang punya di harga 340, jika turun dari 280 sebaiknya cut loss. Kita ingatkan dari sekarang, sebaiknya cut loss. Floating loss 15%, ini tidak seberapa daripada nanti floating loss 20%, daripada floating loss 30%, floating loss 50%, repot. Ini kalau mau fresh down, kita buatkan strateginya dengan resistance di 300, last price di 288, harus ada penambahan lot sebesar 200% untuk bisa ke 305. Ini kita buat 310 saja. Ini baru koreksi awal. Naik ini baru koreksi awal. Masih akan ada koreksi lanjutan. Karena ini juga sudah menguat cukup tinggi. Dengan time frame 4 jam belum tampak pola bearish divergence, namun dengan time frame 1 jam sudah tampak bearish divergence dan wajar jika koreksi. Ini kenaikan hanya untuk markup ya. Kenaikannya ini hanya untuk markup. Koreksi masih bisa lanjut koreksi ke 260, 250, bahkan bisa kembali ke 200 lagi. Kita coba dalami naik ya, kita belum mendalami naik lebih dalam. Kita coba dalami naik kenaikan tanggal 4 dan 5. Siapa yang akumulasi? Tanggal 4 dan 5. Nah, tanggal 4 dan 5 Excel-nya distribusi, namun harganya naik. HD, DU yang mendukung. Tanggal sampai tanggal 6 DU masih masuk, Excel distribusi, harganya naik. Tanggal 7 DU masih punya. DU punya average price di 275. Ini LS, AN, AZ, SH sudah mulai jualan, PS. Cukup susah dianalisa broker summary dari naik ini. Hanya untuk day trading saja. Jika memang koreksi ke 260, ini silahkan untuk buy on weakness. Support dari sini ya, 260-an ya. 260 ya, 260. Jika ada koreksi ke 260, ini bisa spek buy. Kalau yang punya dari 340, jika mau cut loss ada dua pilihan. Jika turun dari 280, pilihannya cut loss. Atau jika belum mampu naik lebih lanjut dari 310 ya, jika ini menguat dan belum mampu lanjut naik sampai 300, 310, kemudian turun lagi, itulah kesempatan cut loss. Jika memang tidak yakin bahwa emitennya akan naik. Jika yakin mau hold silahkan. Turun ke 250 pun jika yakin masih naik, hold silahkan. Kalau yakin masih naik. Kalau tidak yakin, jangan masuk. Kalau tidak yakin, jangan masuk. Daripada justru rugi. Kalau yakin naik, kenapa beli di atas? Kalau yakin naik, harusnya ketika koreksi di sini beli. Diskon ini, diskon, beli, naik. Nah, apakah tahu bahwa ini akan naik? Ya tidak ada yang tahu. Makanya analisa mendalam secara teknikalnya seperti apa. Ketika ada keramaian di awal-awal ini kan sudah ada keramaian naik nih. Di tanggal 6 Februari ini ada keramaian. Ini bisa spek buy, copet-copet, beli di bawah
bukan beli saat naik kencang. Naik kencang ya hanya tempat cuci piring. 340 itu tinggi sekali loh average-nya ini. Average 340 tinggi sekali. Hack-nya saja di 358. Berarti ini nangkep, bisa jadi beli di atas, sempat floating profit tidak di TP, bawah turun. Bisa jadi justru koreksi bawah turun. Ya benar, makin turun, makin turun, makin turun. Ini ya, kita peringatkan 280 jika jebol cut loss, atau jika belum mampu lanjut naik cut loss. Jika breakdown 260 apalagi cut loss. Kita ingatkan sebaiknya cut loss jika tidak yakin. Kalau yakin silahkan average down. Lalu bagaimana dengan joy trader, apakah yakin akan naik atau tidak? Tidak bisa kita benar-benar yakinkan apakah akan naik atau tidak, karena emiten ini sifatnya hanya untuk day trading. Hanya untuk day trading, sebab yang masuk yang keluar broker sampainya berubah-ubah hanya untuk day trading, trading cepat saja, tidak untuk jangka panjang. Kemudian PANI. PANI pada perdagangan 7 Februari normal distribusi. ORF tidak tampak. Yang masuk PD SKIF, yang keluar YUAKBK. RF belum tampak di perdagangan 7 Februari. Namun pada perdagangan 7 Februari low-nya di 10.500, masih bertahan di atas support psikologi 10.000. Ya. Ini support terkuat di 9850. Semoga tidak membentuk lower low. MA20 sudah dead cross MA50 pertanda downtrend. Pertanda downtrend secara teknikal belum ada tanda-tanda cukup menarik di PANI, namun jika ada koreksi ke 10 ribuan silahkan buy on weakness. Jika mau average down silahkan di dekat 10 ribuan. Jika average down di dekat 10 ribuan, jangan lupa amankan modal meskipun itu cut loss jika belum mampu lanjut menguat. Ya, jika belum mampu lanjut menguat dari 14.000, resistnya terdekat 14.000 pas di MA20. Namun ini juga bisa turun-turun terus ya. 14.000 ini bisa turun-turun terus sehingga nanti bisa jadi di 13.000, bisa jadi di 12.000. Karena ini sudah patah tren. Sejak breakdown MA50 ini sudah kita hindari. Dan benar terus turun. Technical itu memang sebagai gambaran yang beberapa orang mengatakan bahwa ini tetap bisa terserah bandar bagaimana gambarnya, namun ini bisa menjadi acuan kita kapan masuk kapan keluar. Nyatanya ketika sudah keluar dari sini sudah selamat ya. Jika breakdown 550 ini sebenarnya sudah selamat, tidak jadi floating loss makin dalam. Kita coba ukur. Kalau sobat trader punya strategi trading yang pas dan sudah cut loss di MA50 16.200, sudah tidak ketambahan floating loss 36%. Ya, sudah tidak ketambahan floating loss 36%. Kalaupun punya di pucuk saja, ini ya, kalaupun beli di pucuk sini, floating loss-nya, cut loss-nya hanya 17%. Kalau disiplin trading plan, ini breakdown ini cut loss, sudah pilihan yang tepat daripada ternyata di bawah turun makin dalam. Pertanyaannya, apakah tahu akan turun sedalam ini? Sebenarnya bisa kita ketahui bahwa ini akan lanjut turun dengan teknikal. Namun memang tidak kita sangka bahwa akan turun sampai ke 10.000 dalam waktu dekat. Seperti itu. Namun secara teknikal memang ketika seperti ini sudah arahnya turun. Arahnya turun, sudah tidak pas untuk spekulasi buy. Dan beberapa waktu sebelumnya juga sudah kita gambar. Ini head and shoulder-nya. Shoulder-nya pertama head, shoulder yang kedua target koreksi sudah tercapai. Ya, target koreksi sudah tercapai sehingga PANI ini arahnya jika masih uptrend cenderung sideways di range 9.850 sampai 14.000, 15.000. Akan sideways di sekitar sini
sebelum nanti akan uptrend kembali. Jika uptrend kembali, atau sideways di sini untuk lanjut distribusi kemudian turun makin dalam. Ada beberapa skenario. Skenario mana yang sobat trader yakin, itulah yang sobat trader harus putuskan ya. Ini coba kita gambarkan ini di sini. Ada potensi seperti ini. Sideways. Nah, bisa saja seperti ini lanjut naik. Ya, bisa saja lanjut naik. Bisa saja justru lanjut turun. Seperti ini. Lanjut turun. Nah, ini ada beberapa potensi. Naik lagi, turun lagi, makin dalam. Maka kalau sampai ke 14.000 dan belum mampu lanjut menguat, yang punya di harga atas, menurut Joy Trader, jika Joy Trader punya, maka itu harus cut loss kalau punya di harga atas ketika sampai resisten dan belum mampu lanjut menguat. Nanti kalau ada momentum yang menarik lagi, spekulasi buy lagi di harga bawah, daripada sudah dibawa ke atas, tidak diamankan modal, bawa turun lagi, floating loss lagi. Akan sideways seperti ini. Kalau sudah cut loss di atas ini, beli di bawah lagi, sudah tenang. Nanti jika jebol, cut lossnya tidak begitu dalam. Namun kalau sudah sampai sini, tidak di cut loss, floating lossnya makin dalam, dan baru cut loss di sini, sudah habis. Cut lossnya makin banyak. Ini ada potensi menjadi area akumulasi untuk lanjut naik, ada potensi menjadi area distribusi untuk lanjut turun. Karena ini pani sudah naik cukup tinggi. Meskipun kemungkinan besarnya adalah akan menjadi area akumulasi untuk lanjut naik. Namun mungkin tidak dalam waktu dekat. Karena akumulasi dari pani beberapa waktu sebelumnya prosesnya panjang. Ini dari bulan September sampai Agustus, 1 tahun. Ini sideways setahun. Sehingga ini ya potensi sideways akan cukup lama untuk lanjut rally lagi. Kemudian PTRO. PTRO breakdown MA20 padahal kita buatnya trading plan untuk tanggal 7 Februari. Namun tidak kita sangka ada sentimen kurang bagus di PTRO. Secara fundamentologinya netral, yang keluar SSPDPP, yang nampung XLYP AZ. Volume transaksi sangat besar ya, karena dibuka ARB open low gap down ARB 2870, kemudian sempat menguat sampai ke 3390. Ada yang trading jangka pendek dapat profit cukup lumayan, 7%-an, 4%-an. Ini jika ada koreksi lagi pada perdagangan Senin, menarik untuk trading jangka pendek ya, trading jangka pendek saja. Untuk swing trading pantau dengan time frame yang lebih kecil. Ini kita pantau dengan time frame lebih kecil. Ini 5 menit. Menguat koreksi, menguat koreksi, menguat koreksi. Tampaknya akan membentuk lower low ya. Nah, membentuk lower low sehingga ini belum mampu menguat, belum mampu menembus previous high, turun makin lower high, lower high, lower high, lower high. Potensi lower low 2700, 2600. Pantau-pantau jika open low gap down. Untuk PTRO menarik untuk trading jangka pendek di perdagangan Senin. Jika open low gap down bisa spekulasi buy karena kemungkinan akan volatil jika brand ARB-nya terbuka. Syaratnya brand. Maka kalau untuk trading PTRO, pantau juga brand, pantau juga cuan, gimana pergerakan emiten yang lain. Jika ada penguatan dari brand, cuan, yang pada perdagangan 7 Februari ARB-nya tidak terbuka sama sekali, maka PTRO potensial akan menguatnya lebih kencang. Karena ini aja brand ARB-nya tidak terbongkar, ini menguat cukup tinggi. Menguat
17%. Apalagi jika brand ARB-nya kebuka pada perdagangan Senin atau Selasa, maka ini akan cukup volatil, menarik untuk day trading. Kemudian Ratu. Ya, untuk PTRO yang punya dari harga atas, kita asumsikan ada yang punya di harga kemarin, ada yang punya sempat floating profit 9%. Berarti di sini dapat di 3.600-an mungkin ya, ada sebuah trader. Kita coba PTRO. Price kita coba asumsikan ada sebuah trader punya di 3.800. Kondisinya floating loss 24%. Kalau untuk average down belum saatnya. Kalau untuk cut loss sebenarnya kemarin ketika naik ke sini sebenarnya kesempatan untuk cut loss ya. Jika cut loss di sini hanya cut loss 5%. Bisa selamat sebenarnya. Ini kalau cut loss di 3.400 ini hanya jadi cut loss 5% sampai 7% lah. Namun kalau sekarang mau cut loss ya sudah terlalu dalam. Kalau punya di 3.600, kalau punya di 3.820 ini jika naik ke sini hanya cut loss 11%. Tidak jadi floating loss 24%. Masih bisa selamat sebenarnya penghuni PTRO yang di harga atas kemarin jika cut loss saat naik. Lalu kalau untuk PTRO yang mau average down, ya pantau lagi, jangan terburu-buru. Kalau PTRO mau average down jangan terburu-buru, pantau brand dan cuan. Ini 2450, 2500, ini menjadi area average down yang menarik. Ini akan volatil, maka average down di bottomnya yang banyak sekalian, namun bottomnya mana tidak tahu. Ketika sudah average down di bottomnya pas, yang banyak harapannya bisa segera kejemput, bisa segera BE maupun floating profit. Inilah beberapa analisa saham-saham request dari Sobat Trader. Semoga bisa menambah wawasan Sobat Trader untuk menyikapi market yang cukup volatil ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.